akan selalu ada yang namanya kelompok ahli sunnah. Dan seperti kami sebutkan, di dalam satu zaman mereka berada di tempat masing-masing, sama-sama mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, dan di antara mereka tidak saling mencela. Maka Imam Ahmad yang berada di Basrah memuji Imam Al-Humaydi yang berada di Najd, di Madinah, mengatakan imam. Maka kembali kepada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, maka dia lebih kecil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7. Sama-sama Sufyan dan sama-sama imam. Dan Sufyan ibn Uyainah di tabaqah yang ke-8. Dan keduanya berasal dari Irak. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dia tinggal di Irak, maka menjadi alim ulama pada zamannya di Irak. Adapun Sufyan ibn Uyainah melanglang dunia menuntut ilmu dan bermuara di Makkah. Ingin tinggal di Al-Haram, mengajar di Masjid Al-Haram. Satu kali sholat 10.000. Bedanya dengan sholat di Masjid Muqbil Al-Wadi'i. Maka dia tinggal di Al-Haram Al-Makki. Maka dia kunyahnya ataupun lakabnya menjadi Al-Kufi summa Al-Makki. Maka dia menjadi penjaga gawang di Mekah. Maka Sufyanain, yang lebih tua Sufyan ibn Uyainah, dan yang lebih muda yang lebih tua Sufyan Ats-Tsauri, dan dia tinggal di Kufah di Irak, dan yang lebih muda Sufyan ibn Uyainah tinggal di Makkah. Meskipun umur mereka berbeda, namun dihitung dari satu tabaqah, karena keutamaan Imam ibn Uyainah menuntut ilmu dari kecil, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang mengambil sanad ali, menuntut ilmu dari kecil, melanglang dunia, mengambil hadis-hadis dari para ulama yang lebih tua darinya, dari jauh. Maka inilah keutamaan Sufyan ibn Uyainah. Maka dia di tabaqah yang ke-8, berbeda dengan Sufyan Ats-Tsauri. Maka tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah al-wusta min itba'it tabi'in. Maka Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 dia rais, kepala dari para itba'ut tabi'in. Adapun di tabaqah yang ke-8 dia di bawah satu tabaqah. Maknanya kelompok itba'ut tabi'in yang tengah-tengah. Maka dia bersama dengan para muhaddisin yang lain yang sejaman dengannya, seperti Hamad ibn Zaid Al-Basri, maka dia imam dari Basrah yang sejaman dengannya. Dan yang lainnya, Hamad ibn Salamah. Dan Hamad ibn Salamah juga dari Irak di tabaqah yang ke-8. Adapun kedudukan beliau, maka beliau adalah rawi yang merupakan di atas derajat thiqah. Maka Sufyan ibn Uyainah imam muhaddis, derajatnya di atas derajat thiqah. Maka kita menggolongkan di dalam ilmu jarh wa ta'dil adalah di atas derajat thiqah, dia di derajat yang paling tinggi.
seperti Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik Ibnu Anas, Syu'bah Ibnu Hajjaj, ini contoh saja. Maka mereka di derajat yang pertama arfa minasikoh, di derajat imam. Maka ini susunan dari at-ta'dil. Yang pertama mereka para imam. Dan bukti pendalilan bahwa dia itu imam dari mana? Kembali kepada al-fadh, al-jarh wa ta'dil. Ingatkan kami, insyaallah kita akan membahas kitab juga tentang permasalahan mengetahui al-fadh wa ta'dil. Dawabit al-jarh wa ta'dil. Insyaallah diingatkan karena kita sudah banyak masuk kepada ilmu rijal. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana cara menentukan jarh wa ta'dil, si fulan saduq, hasanul hadis, si fulan siqah, si fulan dhaif, si fulan dhaif jiddan. Dari ucapan para ulama nanti ditalkhis apa yang rajih dari ucapan para ulama tentang rawi ini. Maka seperti di sini sekarang Imam Ibnu Uyainah, semua ucapan ulama memujinya, terutama dalam kedudukan derajat imam. Contohnya berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun imam. Maka dia adalah rawi yang di atas derajat siqah dengan dalil ucapan siqatun imam. Siapa yang mengatakan Abu Hatim Ar-Razi? Dan nanti setelah kalian akan mempelajari kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, akan diketahui bahwa para ulama ahlu jarhi wa ta'dil itu dibagi golongan besar. Pertama, mereka alladhi mutasyaddid. Mereka orang-orang yang keras dalam menjarah dan bakhil dalam menta'dil. Yang kedua, al-mutasahil. Bermudah-mudahan menta'dil. Yang ketiga, al-wasat. Contohnya yang keras di antaranya Abu Hatim Ar-Razi. Kaifa makna mutasyaddid? Aglab al-ulama yaqul huwa imam wa huwa masalan yaqul siqah faqat. Aw al-ulama yaqulun kulluhum imam ala hadha rawi wa huwa yaqul la ba'sa bihi. Pelit dalam menta'dil. Dan kebalikannya, mutasyaddid juga bisa jadi dia keras menjarah. Ulama tidak ada yang menjarah dia sampai mendhaifkan, dia mengatakan dhaifun. Atau para ulama menyebutkan dia dhaif biasa, dia mengatakan dhaifun jiddan atau kadzdzab atau matruk. Ini contohnya. Dan para ulama ada yang mutasahil. Maknanya para ulama misalnya banyak mengatakan kepada rawi ini mendhaifkan, maka dia mengatakan siqah. Bermudah-mudahan. Para ulama bahkan menyebutkan dia itu rawi yang matruk, ditinggalkan, hafalannya rusak. Maka dia mengatakan la ba'sa bihi. Biasa-biasa saja. Saduq hasanul hadis, padahal dia matruk, dhaifun jiddan. Maka ini dinamakan rawi yang mutasahil. Dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Dan ini yang kita cari. Siapa yang tengah-tengah? Imam Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Abu Zur'ah, dan juga Al-Bukhari wa Muslim. Adapun yang mutasaddid ma'ruf Abu Hatim dan juga Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Ini hanya contoh betapa permasalahan jarh wa ta'dil pun ada ilmu yang khusus. Maka ilmu hadis ilmu yang paling susah dan ilmu yang paling banyak sekali butuh kepada ilmu alat yang lainnya. Maka seorang dia bisa membahas hadis, menentukan ini sahih dan dhaif seperti Syekh kami Muqbil dan juga Syekh Al-Albani dan para masyayikh yang lainnya yang Allah berikan kemudahan di ilmi
hadis, menentukan ini sahih dan dhaif, maka mereka membutuhkan banyak ilmu. Mempelajari ilmu mustalah hadis, mempelajari ilmu rijal seperti yang kita sekarang pelajari, mempelajari ilmu dhawabit al-jarh wa ta'dil. Dari mana kita mengetahui si fulan demikian dari ucapan para ulama. Ucapan para ulama berbeda-beda. Abu Hatim mendhaifkan, Abu Zur'ah mensiqahkan, Yahya ibnu Ma'in mensadukkan, dan Imam Syu'bah mendhaifkan, dan Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar. Apa makna fihi nadhar dan sebagainya? Ini semua akan kembali kepada ad-dhawabit al-jarhu wa ta'dil. Sekalian dinyalakan kalau bisa, sekalian disentuh. Maka selain itu mereka juga mempelajari ilmu penyakit hadis. Maka ilmu hadis adalah ilmu yang sangat mulia. Kama qala Nawawi, fa inna ilmal hadis min asrafil ulum. Dia adalah dari yang paling mulianya ilmu. Karena dengan ilmu hadis kuwiyat hujjatuh, dalil-dalilnya akan kuat. Idza kana huwa istaghal fil fiqh wa huwa qawiyyun fil hadis, maka ilmu fikihnya dia akan sangat berbobot. Jadi mati gimana? Maka kalau seseorang mempelajari ilmu fikih dan tidak kuat hadisnya, maka akan lemah pendalilannya. Begitupun akidah, begitupun ilmu-ilmu yang lainnya. Maka orang yang mempunyai ilmu hadis, seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza quwiyat hadithuhu quwiyat hujjatuhu. Maka seorang jika mempunyai ilmu hadis, quwiyat hujjatuhu, maka hujahnya akan sangat kuat. Maka inilah kedudukan dari Yahya ibnu Ma'in. Qala Abu Hatim siqatun imam, wa qala al-Hakim hafidun siqatun sabtun, wa qala Ahmad ibnu Hanbal asbatun nas fi Amr ibn Dinar. Maka lafaz-lafaz ini yadul ala annahu fi manzilatil imam.